Perkenalkan, nama saya Alfirza Zain, NRP 01211144000016. Saya berasal dari Institut Teknologi 10 November. Pada kelas KMMI ini saya berada pada kelas D. Jadi kali ini saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya, di mana ada dua hal yang akan dilakukan pada proyek ini. Yang pertama adalah membuktikan paling tidak satu systematic absence berdasarkan perhitungan faktor struktur. Kedua, melakukan refinement standar melalui program result freeware seperti Maut. Lalu pada bagian pertama, jadi bagian pertama adalah membuktikan minimal satu systematic absence berdasarkan perhitungan faktor struktur dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi pertama, kita akan mencari space group dari kristal yang dipilih. Di kesempatan kali ini, yang saya pilih merupakan kristal zircon. Space group dapat dilihat pada CIV file yang bisa di-download melalui Crystalography Open Database. Berdasarkan data yang didapat dari CIV file tersebut, zircon memiliki space group bernomor 141, yaitu I41AMT. Ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, lalu selanjutnya, pada website Bilbao Crystallography Solver, pada menu diklik Space Group Symmetry, yaitu menu ini, lalu diklik HKL Condition, masukkan nomor dari space group yang dipilih, yaitu 141. Nanti pada HKL condition akan didapatkan kondisi refleksi pada space group tersebut, di mana systematic absence merupakan keadaan sebaliknya dari refleksi tersebut. Kita akan memperhatikan pada keadaan general, yaitu keadaan ini, karena apabila keadaan general telah terpenuhi, begitu juga keadaan spesial yang berada di bawahnya, yaitu keadaan-keadaan ini. Nah, misalnya kita memilih pembuktian systematic absence pada 00L, yaitu ini, di mana L sama dengan 4N. Maka, selain pada kelipatan 4, hasil dari faktor struktur haruslah 0. Sehingga itulah yang dimaksud sebagai pembuktian dari systematic absence itu sendiri. Nah, pada bagian akhir dari halaman HKL condition akan muncul pilihan show Wycroft position. Nah, kita akan memilih opsi tersebut sehingga kita dapat melihat Wycroft position dari kristal zircon yang kita miliki ini. Nah, di Wycroft position akan ditampilkan seperti ini, di mana terdapat angka di atas ini yang merupakan 0,0,0 sama setengah, setengah, di mana space group pada I berarti mereka merupakan body centered. Lalu pada bagian atas terdapat centering 000 dan setengah, yang artinya semua koordinat yang ada di sini akan ditambahkan oleh 000, yang artinya mereka akan kembali menjadi koordinat itu sendiri dan ditambahkan setengah, di mana nilai mereka akan menjadi berbeda. Selanjutnya, kita akan memasukkan koordinat yang ada di atas, yaitu koordinat yang ini, pada Excel untuk menghitung systematic absence. Nah, ini adalah Excel-nya. I will stop share and then reshare to make sure that it can actually be looked after. Nah, ini adalah Excel-nya. Jadi kan seperti yang sudah kita ketahui, HKL yang akan kita pilih tadi adalah 00L dengan kondisi L sama dengan 4N. Berarti pada kelipatan 4 akan terdapat hasil. Jadi kita akan memilih bukan kelipatan 4, yaitu 1. Jadi kita akan membuktikan systematic absence pada 001. Karena L di sini bisa dimasukkan dengan angka apapun, even 0. Nah, jadi terdapat dua centering pada space group ini. Yang pertama adalah 000, lalu yang kedua adalah 0,5, 0,5, 0,5. Oh, ini merupakan angka sembarang, jadi bisa dipilih semau Anda. Jadi yang saya pilih adalah 0,1, 0,2, dan 0,3. Jadi di sini dimasukkan. Karena pada kali ini didapat HKL 00L, di mana yang akan dipakai untuk menghitung hanyalah bagian L, kolom ketiga, yaitu bagian ini, maka yang saya cari angkanya itu hanya yang bagian ketiga. Bagian kedua tidak saya hitung. Jadi di sini di mana Z, rumusnya tetap adalah D4. D4 itu di mana itu merupakan kolom dari Z itu tersebut.
Lalu di sini merupakan Z plus setengah, berarti D4 ditambah 0,5 dan seterusnya mengikuti rumus-rumus yang ini, di mana pada O ketiga itu adalah Z plus 1/4, pada O4 Z plus 3/4, dan pada O5 min Z plus setengah, pada O6 min Z, pada O7 min Z plus 1/4, pada O8 min Z plus 3/4. Nah, lalu karena kita memiliki centering kedua, O1 sampai O8 ini akan ditambahkan dengan centering keduanya, yaitu setengah-setengah-setengah, di mana mereka akan mendapatkan hasil seperti demikian. 0,8, 1,3, 1,05, 1,55, 1,7, dan seterusnya. Nah, hasil dari ini akan dikalikan pada kondisi di HKL ini. Karena HKL kita yang kita pakai adalah 0,01, jadi 0,3 ini tetap dikali 1, sehingga tidak akan terjadi perubahan nilai dari atas sampai bawah, sampai dengan yang 0 plus C2, 01 plus C2, dan seterusnya. Nah, lalu dari ini, selanjutnya kita akan menghitung 2pi dari hasil yang ini. 2pi dikali hasil yang ini. Terus sampai ke bawah dengan hasil demikian rupa. Nah, bagian terakhirnya adalah kita akan menghitung cost dari hasil 2pi 2pi 0,3, 2pi 0,8, ya, dan seterusnya. Nah, cost ini nanti akan diteruskan sampai ke O8 plus C2. Nah, untuk mendapat faktor struktur, semua nilai dari cost ini ditambahkan. Dikarenakan ini bukan merupakan kelipatan 4, maka kita bisa membuktikan systematic absence ketika nilai yang didapatkan merupakan nilai 0. Dan ini kita mendapatkan nilai 0. Sehingga di sini bisa dibuktikan systematic absence pada zircon, pada HKL 0,0, 0,0,1. Oke. Saya akan stop share. Selanjutnya, kita akan kembali ke PDF. Nah, pada kali ini kita sudah membuktikan systematic absence pada 0,0,1. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan refinement standard melalui program Gridsource Freeware seperti maut, dengan langkah-langkah seperti berikut. Of course, paling pertama kita harus mendownload aplikasi maut itu sendiri yang sudah saya download, terus sudah diinstal. Nah, kemudian dibutuhkan 2 field untuk melakukan refinement ini. Pertama ada field data diffraction X-ray, raw atau pada zircon yang didapat pada roof info, serta field data shift dari crystallography open database. Lalu pada aplikasi mode kita akan meload field data diffraksi pada bagian dataset dan field data shift pada bagian fast. Kemudian untuk memunculkan grafik setelah grafik shift, maka kita akan mengklik compute spectra. Lalu pada refinement wizard, pilih background and scale parameter, baru kita klik go. Apabila grafik belum convergent, klik launch parameter refinement sampai grafik menjadi convergent, seperti yang terlihat di bawah ini. Grafik akan dikatakan convergent ketika pada bagian sini kita dapat keterangan convergent reach and of refinement have a good day, di mana biasanya ketika itu sudah di reach convergence-nya ini, hijaunya itu tidak akan full, dia entah akan berada di sini, atau di sini. Nah, ini adalah grafik yang kita dapat. Lalu, kita klik dataset, edit, lalu exclude region. Pada bagian marks in data unit, kita ubah menjadi 18, lalu ulangi lagi, kita klik add terms, kembali ubah bagian max in data unit menjadi 18. Klik launch parameter refinement sampai grafik menjadi convergent. Ini adalah grafik yang kita dapat setelah itu dilakukan. Ini, convergence reach. Dilanjutkan refinement pada bagian di bawah. Jadi kita akan membuka field zircon, lalu kita membuka field isotropik, di
di mana itu akan mendapat field real par crystal size, real par RS microstain, di mana untuk crystal size diubah menjadi 1 juta dan pada microstain diubah menjadi 0. Lalu pada bagian edit, lalu ke instrumen, lalu ke edit, dipastikan settingnya seperti ini, di mana pertama dia memakai X-ray tube, lalu X-ray tube-nya merupakan Chucalpa. Klik OK. Lalu pada bagian selanjutnya yaitu instrument broadening, this one. Klik option, this one. Pada asimetri, ubah value 0 menjadi 500. Pada value 1 menjadi 0. Pada HWHM, ubah value 0 menjadi 0,05 dan value 1 menjadi 0 dan value 2 menjadi 0. Pada Gaussianity, ubah value 0 menjadi 0,05 dan value 1 menjadi 0 dan value 2 menjadi 0. Klik Compute Spectra. Pada senyawa, ubah fix menjadi refine. Jadi, ini akan diubah menjadi refine. Yang diubahnya adalah yang cell length A dan cell length A and cell length B. Setelah diubah menjadi refine, kita akan melakukan iterasi menggunakan launch parameter refinement sampai convergent. Jadi bila masih belum convergent akan dilakukan terus sampai itu akan menjadi convergent. Ini hasilnya ketika sudah convergent. Ini bukti ini telah convergent. So it said convergence reaction, etc. etc. Lalu selanjutnya pada diffraction instrument disalignment diubah menjadi refine. This one. Jadi diffraction instrument, lalu kita ke instrument disalignment. Nah, di sini awalnya adalah fix, diubah menjadi refine. Lakukan lagi iterasi menggunakan launch parameter refinement sampai convergent. Ini sudah convergent. Lalu kita lanjut lagi refinement-nya. Sekarang di bagian bawah itu kita akan ke bagian Cagliotti PV. Ubah 3 data di bawah ini. 3 data tersebut adalah Cagliotti underscore value 0, underscore value 1, underscore value 2. Diubah menjadi refine. Lakukan iterasi menggunakan launch parameter refinement sampai convergent. Terus sudah convergent. Lalu pada Cagliotti PV, ubah 2 data di bawah menjadi refine. Lakukan iterasi sampai launch parameter refinement sampai convergent. Sudah convergent. Lalu pada Cagliotti PV, ubah 2 data di bawah menjadi refine. Jadi yang ini ada yang diubah adalah asymmetric value 0, asymmetric value 1 menjadi refine. Kalau yang ini yang diubah merupakan Gaussian value 0 dan Gaussian value 1 menjadi refine. Lalu dilakukan kembali iterasi menggunakan launch parameter refinement sampai convergent, like this. Udah convergent. Lalu selanjutnya kita refine kembali. Pada atomic structure, terdapat SiZrO karena ini adalah atom senyawa kristal zirkon. Terus pada X, Y, dan Z-nya diubah menjadi refine. Nih. Pada atomic structure Si, kita pilih X, Y, Z diubah menjadi refine. Pada Zr, X, Y, Z diubah menjadi refine. Pada O, X, Y, Z diubah menjadi refine. Lalu, dilakukan iterasi menggunakan launch parameter refinement sampai convergent. Sudah convergent, dikarenakan SIG sudah di bawah 2%, maka diperoleh 2% itu jadi pada aplikasi maut yang diterima itu adalah 2%. Jadi ketika sudah di bawah 2%, maka refinement yang tadi itu sudah bisa dihentikan. Nah, diperoleh data sebagai berikut. Lalu ini merupakan hasilnya yang saya kopas. Ini di bawah 2%. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis pada grafik ini. Jadi yang pertama kita akan melakukan quantitative analysis. Jadi pada bagian refinement wizard kita akan memilih quantitative analysis. Kita klik go, terus sampai convergent baru kita berhenti. Ini sudah convergent reach. Terus this one adalah hasilnya dengan hasil sebagai berikut. Panjang. Kita scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll.
Analisis hasil, jadi, didapatkan kan grafik yang tadi ya. Nah, grafiknya itu tuh masih agak berbeda baik dari, SIP dan XRD-nya yang kurang berkesinambungan. Jadi secara teoritis untuk mendapatkan grafik yang berkesinambungan tersebut dibutuhkan RWP di bawah 20%. Sayangnya RWP pada field shift dan CRD yang ini memiliki persentase yang terlalu tinggi, sekitar 90%, sehingga dapat dilihat pada grafik yang sebelumnya tadi terdapat perbedaan tinggi puncak pada dua grafik tersebut. Nah, itu adalah analisa hasilnya. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis lagi, kali ini analisis crystal structure, di mana pada refinement wizard kita akan memilih crystal structure analisis yang dilakukan terus sampai convergence. Didapatkan ini sudah convergent rich dengan gambar yang di bawah ini. Nah, dengan hasil sekian. Terus di bawahnya. Nah, untuk mengetahui bahwa refinement ini sebenarnya sudah selesai, kita bisa melihat dari bagian sini. Saya akan share screen yang terakhir kalinya. Jadi pada Word, kita akan mendapatkan this. Mount store underscore structure underscore factor with analysis is true. Jadi ketika sudah mendapatkan ini, maka dianggap refinement itu sudah selesai. Nah, saya kira sekian dari saya. Terima kasih. Saya harap ini bisa memenuhi proyek yang diminta oleh Bapak dan Ibu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih.